Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen persediaan yang disusun oleh kelompok 9 kelas akuntansi A semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Yang terhormat Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 yaitu saya Ihnan Diana dengan NPM D22001710. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri mengenai pengertian manajemen persediaan dan reorder point. Selanjutnya ada Yosi Fuji Rahayu dengan NPM D22001783 menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan dan economical order quality. Dan yang terakhir ada Rosalinda NPM D22001669 menjelaskan tentang tingkat perputaran persediaan dan biaya persediaan. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Manajer operasi di seluruh dunia telah menyadari bahwa manajemen persediaan sangatlah baik dan sangat penting. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika sebuah barang tidak tersedia. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan dengan pelayanan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis persediaan. Secara garis besar, dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri pabrik atau manufaktur, persediaan diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam proses produksi. Jenis persediaan menurut fungsinya, yang pertama batch stock atau lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungannya untuk yang pertama, potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi, dan penghematan biaya angkutan. Yang kedua ada push station stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya, jenis persediaan berdasarkan jenis dan posisi barang menurut Freddy Rangkuti. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan barang-barang yang berwujud seperti besi, kayu, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi satu produk. Yang ketiga, persediaan bahan baku pembantu atau penolong, atau bisa disebut juga dengan supply stock, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau work in process stock, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran
dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi, atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Dan yang kelima, ada persediaan barang jadi atau finished goods stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Tingkat perputaran persediaan. Pada umumnya, perusahaan manufaktur mempunyai 3 jenis persediaan. Satu, yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah yang akan diproses dalam proses produksi. Yang kedua, yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan proses produksi tahap pertama untuk menunjang proses produksi tahap berikutnya. Yang ketiga, yaitu barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang telah selesai diolah atau diproses dan siap dijual kepada konsumen, termasuk konsumen akhir. Secara umum, besar kecilnya persediaan tergantung pada beberapa faktor. 1. Lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. 2. Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode, yaitu frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Atau semakin sering digunakan, maka jumlah persediaan semakin kecil. 3. Jumlah dana yang tersedia, yaitu jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. 4. Daya tahan material, yaitu material atau persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah bahan baku, yang dipengaruhi oleh 1. Perkiraan produksi, yaitu berapa banyaknya bahan baku tiap unit yang akan dipergunakan untuk setiap kali produksi ataupun tiap periode produksi. 2. Sifat musiman produksi. 3. Dapat diandalkan pemasok. 4. Tingkat efisiensi penjadwalan, pembelian, dan kegiatan produksi. Barang dalam proses, yang dipengaruhi oleh 1. Lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Barang jadi merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Contoh soal cara menentukan perputaran persediaan. Yang diketahui, persediaan barang per 1 Januari 2008 sejumlah 20 juta rupiah. Pembelian selama tahun 2008 sejumlah 360 juta rupiah. Persediaan barang akhir tahun 2008 sejumlah 40 juta rupiah. Ditanyakan perputaran persediaan di gudang. Jawab, untuk menentukan persediaan rata-rata, yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Persediaan awal yaitu 20 juta rupiah. 20 juta rupiah ditambah persediaan akhir 40 juta rupiah dibagi 2. 20 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah yaitu 60 juta rupiah. Dibagi 2, hasilnya 30 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan perputaran persediaan. Penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan. Penjualan bersihnya yaitu 360 juta rupiah. 360 juta rupiah dibagi rata-rata persediaan yaitu 30 juta rupiah. Hasilnya yaitu 12 kali.
menentukan rata-rata barang disimpan di gudang, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun 365 dibagi perputaran persediaannya yaitu 12. 365 dibagi 12 yaitu 30 hari. Nah, jadi perputaran persediaan di gudang yaitu sebanyak 30 hari. Biaya persediaan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun jenis biaya ini antara lain dalam bentuknya biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan tersebut, biaya asuransi persediaan, biaya atau upah buruh yang mengurusi penerimaan barang. Adapun biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif tetap dalam jumlah totalitasnya. Dalam jangka pendek, dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Misalnya, depresiasi atau penyusutan ruang yang digunakan, biaya pemeliharaan gudang, pajak pemanasan, dan buruh penjaga. 3 macam biaya yang berhubungan dengan persediaan. 1. Ordering cost atau biaya pesan dan pemasaran merupakan biaya-biaya yang timbul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan pembelian barang. Contohnya, biaya pemesanan, biaya pengiriman, dan penanganannya. Setup cost yaitu menyiapkan mesin atau proses untuk membuat pesanan. Potongan harga karena jumlah pembelian besar. 2. Carrying cost atau biaya penyimpanan merupakan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya sejumlah persediaan di dalam perusahaan. Contohnya, biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. 3. Safety cost atau biaya persediaan pengamanan merupakan biaya untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Contohnya, kehilangan penjualan, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan gangguan jadwal produksi. Economical Order Quality atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini, kita hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut, baik biaya variabel yang sifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan, maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi yang pertama, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan setup cost. Yang kedua, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory yang biasa disebut stretch atau carrying cost. Kemudian cara menentukan besarnya EOQ. Yang pertama ada rumus untuk menentukan biaya pesanan, yaitu total biaya pesan ditambah frekuensi pesanan. Yang kedua, rumus biaya penyimpanan adalah total biaya simpan ditambah total kebutuhan bahan baku. Sedangkan rumus EOQ adalah EOQ sama dengan akar dari 2 dikali S dikali D per P dikali I. Untuk keterangannya, EOQ adalah kualitas pembelian optimal, D adalah penggunaan bahan baku per tahun, S adalah biaya pesanan setiap kali pesan, P adalah harga pembelian per unit yang dibayar,
I adalah biaya penyimpanan atau pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Untuk R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. Selanjutnya ada syarat utama dalam metode EOQ. Yang pertama, harga pembelian bahan per unitnya harus konstan. Yang kedua, jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil. Yang ini berarti kebutuhan mentah tersebut relevan stabil sepanjang tahun. Manfaat dari perencanaan dan penerapan EOQ. Yang pertama, mampu meminimalisir terjadinya out of stock sehingga tidak mengganggu proses dalam perusahaan. Yang kedua, mampu mengurangi biaya penyimpanan termasuk menghemat ruang pada gedung ataupun ruangan kerja. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari banyaknya persediaan bahan baku yang misalnya perusahaan konveksi yang menyimpan kain di gudang dapat diminimalisir resikonya seperti kain perca yang sangat rentan terhadap api. Berikut contoh soal EOQ. Tahun depan, PT Luar Biasa memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit. Dengan harga per unitnya adalah Rp5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar Rp22.500. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Ditanyakan berapa jumlah pembelian paling optimal dan berapa kali order dalam setahun. Penyelesaiannya kita tulis kembali. Diketahui permintaan tahunan sebanyak 250.000 unit, terus setup cost-nya Rp22.500, P atau harga beli per unitnya Rp5.000, dan biaya penyimpanannya atau I sebanyak 25%. Ditanyakannya EOQ dan N. N di sini yaitu menanyakan berapa kali order dalam satu tahun. Dijawab, yang pertama kita menentukan dulu EOQ menggunakan rumus EOQ. EOQ atau Q bintang sama dengan akar dari 2 dikali S dikali D per P dikali I. Sama dengan di ini tinggal memasukkan saja yang tadi, yaitu 2 dikali S, S-nya 22.500 dikali D 250.000 per P-nya 5.000 dikali 25%. Ini tinggal dijumlahkan saja, yaitu akar 9 juta. Akar dari 9 juta yaitu menghasilkan 3.000. Jadi pembelian paling optimal sebanyak 3.000 unit. Yang kedua, kita menentukan berapa kali order dalam satu tahun menggunakan rumus N, yaitu N sama dengan D per Q. Sama dengan yang D tadi, yaitu 250.000 dibagi hasil dari Q bintang ini, 3.000. 250.000 dibagi 3.000 yaitu 83,33. Jadi pembelian setiap tahunnya sebanyak 83,33 kali pesanan. Rope atau reorder point. Reorder point adalah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Beberapa masalah yang kemungkinan akan terjadi bila tidak melakukan rope dengan baik adalah: yang pertama, stok barang menipis padahal permintaan tinggi. Kedua, stok barang melimpah padahal permintaan minim. Cara menghitung reorder point yaitu untuk menghitung reorder point dapat menggunakan rumus reorder point sama dengan lead time tambah safety stock.
Berikut ada contoh soal. PT Bangun Cakra Lestari sebagai perusahaan jasa konveksi ingin melakukan pemesanan kain untuk keperluan produksi. Dan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan per hari adalah 1.500 pieces baju. Lead time atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier adalah 14 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan persediaan bahan baku sebanyak 10%. Berapakah reorder point atau rope yang tepat untuk melakukan pemesanan kain kembali? Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus reorder point sama dengan lead time tambah safety stock. Di sini diketahuinya kapasitas perharinya yaitu 1.500 pieces baju, lead time-nya atau waktu sama dengan 14 hari, safety stock-nya yaitu 10%. Maka ditanyakan berapa jumlah reorder point untuk perusahaan itu melakukan pemesanan kembali. Sini bisa dilakukan. Menentukan dulu lead time-nya. Lead time itu sama dengan 14 hari dikali 1.500 pieces. 1.500 pieces ini dari kapasitas perharinya dikali lead time atau waktu 14 hari sama dengan hasilnya 21.000 pieces. Selanjutnya, menentukan safety stock, yaitu safety stocknya yaitu 10% dikali 21.000 pieces hasil dari lead time sama dengan hasilnya 2.100 pieces. Selanjutnya menentukan rope atau reorder point-nya yaitu 21.000 pieces ditambah 2.100 pieces sama dengan hasilnya 23.100 pieces. Jadi perusahaan tersebut akan melakukan pemesanan kembali jika penjualannya atau hasil penjualannya di angka 23.100 pieces. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.